Bab 26. Putri Pangeran kembali. Hari berganti minggu seiring waktu berlalu, selama masa ini, Berengar terutama mengawasi pertumbuhan milisi. Saat itu, ia telah memenuhi target infanteri minimumnya, yaitu 4 kompi yang masing-masing beranggotakan 100 orang. Baterai artileri juga mulai terbentuk dengan baik, dengan 80 orang dan 5 meriam. Tak lama lagi ia akan mencapai target minimumnya, tetapi dalam benaknya, itu belum cukup. Ia kini menginginkan sebuah batalion berukuran penuh dan 2 baterai artileri sebelum perang dimulai. Meskipun pelatihan mereka berlanjut, hal itu dilakukan sedemikian rupa sehingga, ketika diamati oleh orang luar, keterbatasan senjata mereka menjadi sorotan. Karena itu, Lambert tidak pernah merasa perlu melaporkan penggunaan meriam tangan dan meriam lapangan secara massal kepada sekutunya, dan Siegor tidak ingin merekrut pasukan Berengar ke dalam pasukan tetapnya, yang semuanya sangat menguntungkan sang bangsawan muda. Berengar sedang dalam suasana hati yang sempurna hari ini, karena hari ini adalah hari kepulangan Adela dari perjalanannya ke tanah air. Ia tak hanya merindukan kehadiran tunangan kecilnya, tetapi ia juga menginginkan simpanan emas dan perak yang akan dibawa Adela sebagai pembayaran 10 ton baja yang telah dijualnya kepada ayah Adela. Dengan itu, fase ekspansi selanjutnya dapat dimulai. Berengar, bersama keluarganya dan Linde, telah berdiri di luar di halaman mereka untuk menyambut kedatangan wanita muda itu. Setelah sekian lama, panji-panji keluarga von Gratz muncul di kejauhan. Lambang keluarganya berupa bidang biru langit dan sabel yang terbagi dalam pembagian pertikungan. Di atasnya, seekor angsa atau angsa dengan paruh, kaki, dan mata berwarna perak terpampang. Lambang itu sungguh megah dan detail, tidak seperti milik keluarga von Kufstein. Lambang mereka masih sederhana jika dibandingkan. Lambang itu terdiri dari pembagian pertikungan berwarna sabel dan atau, dengan lengkungan perak di tengahnya. Lambang itu sangat mirip dengan stiker perisai hitam, putih, dan merah yang terlihat pada helm Jerman dalam Perang Dunia I dan II pada kehidupan Berengar sebelumnya, kecuali warna merah yang digantikan oleh emas. Meskipun desain keluarga von Gratz jauh lebih rumit, Berengar merasa bangga dengan panji keluarganya sendiri. Panji itu mengingatkannya pada kakek buyutnya dari kehidupan sebelumnya, yang bertugas di parit Perang Dunia I sebagai prajurit di pasukan Kaiser. Setelah kekaisaran Jerman runtuh, keluarganya meninggalkan tanah airnya menuju padang rumput yang lebih hijau di Amerika. Saat Berengar mengenang masa lalunya, karavan Adela telah tiba di halaman. Begitu kereta mewahnya berhenti di depan keluarga itu, pintunya terbuka, dan gadis kecil itu melompat keluar dari kereta dan memeluk Berengar, melingkari pinggangnya seperti monyet laba-laba. Tuan muda itu hampir tak punya waktu untuk menenangkan diri ketika ia menangkap tunangannya, yang mengecup pipinya dengan bibir kesayangannya. "Aku merindukanmu." "Apa kau merindukanku?" adalah hal pertama yang diucapkan gadis itu sambil memeluk tunangannya erat-erat di depan keluarga. Sementara keluarga itu terkejut dengan luapan amarahnya, Linde memasang ekspresi cemberut. Sekarang tunangan Berengar telah tiba, ia akan memiliki lebih sedikit waktu bersama tuan dan majikannya. Untungnya semua orang terlalu terkejut dengan tindakan Adela untuk menyadari raut wajah Linde yang merajuk. Ia akan kesulitan menjelaskan raut wajahnya jika tunangannya tahu tentang hal itu. Setelah Berengar melepaskan diri dari genggaman gadis muda itu, dia menanyakan pertanyaan yang ada di benak semua orang. "Jadi, semuanya sudah ada di sini?" Adela segera tersadar dan menyadari betapa besar kasih sayang yang baru saja ia tunjukkan kepada Berengar di depan umum, karena itu, pipinya langsung memerah karena malu. Namun, layaknya seorang wanita bangsawan, ia menenangkan hatinya dan menunjuk para pelayan yang membawa peti-peti besar berisi perak dan emas. Baru setelah semuanya menumpuk, ia dengan berani menyatakan, "Ayah saya orang yang menepati janjinya, nilai transaksi yang disepakati ada di dalam peti-peti ini, berupa batangan emas dan perak." Pangeran Otto von Gratz ingin mengucapkan terima kasih atas pasokan baja dalam jumlah besar dan berharap dapat bekerja sama di masa mendatang. Berengar tersenyum sambil memerintahkan beberapa pelayan keluarganya untuk memeriksa keaslian peti-peti itu. Meskipun memercayai kata-kata Adela, ia tetap berhati-hati dan memeriksa setiap batangan emas, baru setelah nilainya dipastikan, emas dan baja tersebut ditransfer ke kas negara. Ia kini memiliki kemampuan untuk berinvestasi di industri tekstil, memperluas kapasitas tambang, dan dengan demikian, surplus bajanya, yang akan berguna untuk berbagai penemuan yang telah direncanakannya. Setelah sistem irigasi terpasang sepenuhnya, ia akan memiliki banyak petani yang menganggur yang dapat mulai bekerja di tambang atau pabrik. Segalanya benar-benar berjalan sesuai rencananya. Setelah Adela tiba, keluarga itu mengadakan pesta untuk merayakan kepulangannya, ia sangat menikmati hidangan mewah yang sangat dirindukannya selama kepergiannya. Berengar merasa penampilan gadis muda itu saat melahap makanan dengan ekspresi puas di wajahnya yang seperti boneka sangatlah menggemaskan. Namun, Linde tak kuasa menahan diri untuk tidak memelototi rivalnya itu. Sekalipun ia tak akan pernah menjadi istri, Linde tetap tak suka melihat Berengar menunjukkan sisi dirinya yang begitu berbeda kepada tunangannya yang masih muda itu.
Tatapan mengancamnya tak luput dari perhatian Adela, ia tak habis pikir mengapa Linde begitu membencinya. Pasti karena kedua saudara itu sedang berseteru, lagi pula, mereka kan tidak sedang memperebutkan kasih sayang dari pria yang sama. Setelah makan malam selesai, Berengar segera mulai bekerja, meskipun ia ingin menghabiskan hari bersama Adela, kantong-kantongnya perlu diisi dengan koin untuk memastikan upacara pertunangannya terlaksana dengan baik, pasukannya diperlengkapi dengan baik, dan pabrik-pabriknya beroperasi dengan baik. Ayahnya biasanya akan menangani penobatan di pertambangan, tetapi sang baron telah mendelegasikan semakin banyak tanggung jawab kepada putra dan ahli warisnya akhir-akhir ini. Karena itu, Berengar segera mendapati dirinya mengelola pertambangan, yang sangat sesuai dengan rencananya. Ini juga berarti bahwa ayahnya sedang mengujinya, jika ia dapat menangani tugas monumental seperti itu secara efisien, ia mungkin dapat meraih gelar legend. Mungkin ayahnya juga menyadari perang yang akan datang dan mulai melakukan persiapan. Untuk saat ini, Berengar belum mengetahui kebenarannya. Karena itu, ia menangani urusannya sebaik mungkin. Persediaan didatangkan untuk memperbaiki tambang, dan cetak biru disusun berdasarkan standar keselamatan pertambangan dan berbagai perbaikan dari era industri. Hal terakhir yang Berengar inginkan adalah tambang yang runtuh. Karena itu, ia praktis merombak sistem yang telah digunakan selama berabad-abad di tambang tersebut dalam semalam. Salah satu penemuan penting ini adalah lampu keselamatan yang akan memberikan penerangan memadai di area yang rentan di mana lampu dan lilin lain bisa berbahaya. Menambang adalah pekerjaan yang berbahaya dan melelahkan, setidaknya yang bisa dilakukan Berengar adalah menerapkan standar dan peralatan keselamatan serta gaji yang memadai untuk mengkompensasi para pekerja atas bahaya kerja yang mungkin timbul. Yang benar-benar akan mempercepat proses penambangan adalah dinamit. Meskipun ia mengetahui persamaan kimia untuk membuat benda semacam itu, ia tidak memiliki ahli kimia yang berpengetahuan luas dan fasilitas produksi untuk memproduksinya. Ia sangat membutuhkan seorang alkemis yang dapat ia bimbing secara pribadi dalam bidang kimia, tetapi sayangnya, tidak ada seorang pun di wilayah kecil seperti keluarganya. Namun, ia memutuskan lebih baik memiliki laboratorium kimia yang bisa ia manfaatkan di waktu luangnya daripada tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi bahan kimia sama sekali. Karena itu, ia menyisihkan sebagian kecil dana pertambangan untuk membangun laboratorium kimia dan peralatan yang diperlukan. Selama ia meminta dana dengan kedok, inovasi pertambangan lain-lain, ayahnya akan menyetujuinya. Maka, sang bangsawan muda segera menyusun rencana yang diperlukan untuk produksi tersebut. Meskipun waktu luangnya terbatas saat ini, ia perlu memproduksi perlengkapan yang membutuhkan ilmu kimia dasar. Lebih baik memiliki sistem sebelum ia memiliki ahli kimia yang tepat daripada ahli kimia yang tepat tetapi tidak memiliki alat produksi. Saat sedang asyik bekerja, ia mendengar ketukan di pintu, yang segera ditanggapinya. Setelah membuka pintu, ia melihat tunangannya yang mungil dan manis mengenakan gaun beludru merah muda pastel dengan nampan berisi camilan di tangannya. Ia tahu tunangannya sibuk bekerja, tetapi ia tetap ingin menghabiskan waktu bersamanya, meskipun hanya sekadar melihatnya menikmati camilan selagi ia bekerja keras. Sepotong besar Jerman cheesecake tersaji di atas nampan yang telah mulai dibagi-bagi oleh gadis muda itu untuk dimakan bersama. Setelah menggigit kue keju yang lezat itu, Berengar merasakan air mata menggenang di matanya, persis seperti yang biasa dibuat ibunya. Lagi pula, resep ibunya lah yang ia ingat, meskipun demikian, ia tak kuasa menahan rasa rindu akan rumah lamanya. Ia mulai bertanya-tanya bagaimana reaksi keluarganya atas kematiannya. Ia terlalu sibuk bekerja dan sekolah di masa dewasanya untuk sering pulang. Akhirnya, ia menjauh dari keluarganya, ia mulai meratapi bahwa ia tidak menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tuanya sebelum ia meninggal. Sungguh memalukan, ia adalah anak tunggal dan tewas di Afghanistan, orang tuanya pasti akan menyesal karena ia tidak pernah memberikan cucu bagi mereka. Saat ia mulai memikirkan orang tuanya yang berduka tanpa cucu untuk menghibur mereka, air mata di matanya mulai mengalir lebih deras, yang tidak luput dari perhatian tunangannya yang tercinta, yang duduk di sebelahnya. Adela memperhatikan air mata mengalir dari mata Berengar dan mencoba menghiburnya, dia tidak tahu apa yang menyebabkan reaksi aneh seperti itu. "Ada apa? Kamu baik-baik saja?" Berengar menyeka air matanya dan tersenyum, dia merasa malu pada dirinya sendiri karena menangis di depan seorang gadis kecil seperti Adela. "Ya, aku baik-baik saja." Rasanya membangkitkan kenangan. Adela tidak tahu ingatan apa yang dimaksudnya, sejauh yang ia ketahui, resep-resep ini adalah ciptaannya, belum pernah dilihat sebelumnya. Pada saat ini, Berengar akhirnya menyadari bahwa ia belum menjawab pertanyaan gadis itu ketika ia pertama kali kembali dan menatap matanya dengan lembut saat ia berbicara jujur kepadanya. "Aku merindukanmu, Adela, maaf aku tidak bisa mengatakannya lebih awal." Wanita muda itu langsung tersipu mendengar kata-katanya, ia tak menyangka Berengar akan berkata seperti itu. Selama setengah jam berikutnya, ia berbagi camilan dengan Berengar, dan setelah selesai, ia merasa puas dengan waktu singkat yang dihabiskannya bersama tunangannya. Ia akhirnya bisa memahami apakah Berengar merasakan sesuatu selama berminggu-minggu ia tak bertemu.
Gadis muda itu merasa beruntung memiliki tunangan yang begitu penyayang. Jika ia tahu Berengar berselingkuh dengan tunangan saudara laki-lakinya di belakangnya, ia mungkin tak akan berpikiran seperti itu. Namun, ia tidak tahu, dan Berengar berniat untuk tetap seperti itu. Lebih baik jangan sampai istrimu tahu tentang selirmu jika bisa dihindari. Siapa yang tahu balasan apa yang akan ia terima jika ia tahu hubungannya yang rumit dengan Linde. Maka ia terus berbohong kepada tunangan kecilnya, dan Linde tetap mempercayainya. Setelah beberapa waktu, Adela meninggalkan kamar Berengar, dan Berengar fokus pada pekerjaannya. Semua rencananya untuk pertambangan dan industri yang telah ia rancang diserahkan kepada Ludwig untuk diimplementasikan atau dikirim ke meja ayahnya untuk disetujui. Rencana upacara pertunangan telah dilaksanakan oleh orang-orang yang kompeten di bawah komando ayahnya, dan pundi-pundi keluarga terisi penuh. Dengan itu, pekerjaan hari lainnya telah berakhir. Ia mendesah berat sambil bersandar di kursi kulitnya yang nyaman dan memandangi bulan di langit. Sebentar lagi, Linde akan mengetuk pintunya dan memohon perhatian, dan ia akan menghabiskan sisa waktu terjaganya untuk mendisiplinkan Linde karena begitu jelas-jelas cemburu pada kedatangan Adela. Senang rasanya menjadi keturunan bangsawan, meskipun ia hanyalah putra seorang baron. Bab 27. Mengunjungi tambang. Saat fajar menyingsing membangunkan Berengar dari tidurnya, ia segera berpakaian dan meninggalkan Linde sendirian di kamarnya yang masih tertidur. Hari ini akan menjadi hari yang sibuk bagi Berengar karena ia akan mengunjungi tambang-tambang secara langsung untuk mengawasi perluasannya. Ia bahkan tidak punya waktu untuk berolahraga pagi ini. Selama beberapa minggu ke depan, Berengar akan berada di tambang-tambang dekat desa Wilsano. Wilsano saat itu berada di bawah kendali langsung salah satu vasal Siegord, yang dikenal sebagai Lord Ulrich von Wilsano. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk meninggalkan kesan yang baik pada tuan tanah kecil itu dan keluarganya. Lagi pula, rumor tentang Berengar sebagai tuan tanah muda yang picik, malas, dan sakit-sakitan masih beredar di luar kota Kufstein dan mereka yang pernah berhubungan langsung dengannya. Setelah menikmati camilan cepat yang membuat para koki bangun pagi untuk mempersiapkan perjalanannya, Berengar meninggalkan kediaman keluarganya hanya dengan meninggalkan sepucuk surat yang mengabarkan kepergiannya. Ia adalah pria yang selalu bertindak, dan karena telah memutuskan untuk mengawasi usaha ini secara pribadi, ia tidak akan membuang waktu dengan kata-kata perpisahan, terutama karena ia hanya akan pergi paling lama beberapa minggu. Saat ia melangkah ke salah satu kereta kuda keluarganya dan melihat kembali ke jendela kamarnya di menara di atas, ia dapat melihat sosok Linde yang anggun menatapnya sambil melambaikan tangan. Rupanya, kepergiannya telah membangunkan wanita cantik itu dari tidurnya yang berharga. Hadiah perpisahan Berengar untuknya adalah ciuman yang ia tiupkan ke arahnya sebelum melangkah ke kereta kuda yang dengan cepat meninggalkan kastil dan bergabung kembali dengan karavan perbekalan di kota di bawahnya. Ia akan menempuh perjalanan selama beberapa jam sebelum mencapai ketuhanan Wilsano. Ketika karavannya tiba, Berengar keluar dari keretanya untuk menyambut Lord Ulrich dan keluarganya. Ia telah mengirim surat sebelumnya untuk memberitahu Lord tentang kedatangannya. Sebagai putra dan pewaris baron, ia tetap harus mengikuti etiket yang tepat saat mendekati wilayah bawahan keluarganya. Setelah keluar dari keretanya, ekspresi wajah keluarga itu berubah dari senyum ramah yang dipaksakan menjadi keterkejutan yang mendalam. Berengar tampak jauh berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Meskipun mereka tidak dapat melihat seberapa bugarnya di balik baju dabletnya yang bagus, mereka dapat melihat bahwa kulitnya tampak sehat bercahaya dan pipinya tidak lagi cekung. Jelas, anak laki-laki yang dulu mereka kenal sakit-sakitan itu telah pulih dari kelemahan masa kecilnya. Berengar menghampiri Lord Ulrich, yang membungkuk di hadapannya. Lagi pula, terlepas dari prasangkanya terhadap Berengar sebagai seorang pribadi, bangsawan muda itu tetaplah putra baron dan, karenanya, memegang kedudukan yang lebih tinggi daripadanya. Tuanku, merupakan suatu kehormatan besar untuk menjamu Anda di kediaman sederhana kami. Lord Ulrich adalah seorang pria berusia awal 30-an, dan istrinya hampir 10 tahun lebih muda. Mereka adalah pasangan muda, dan Ulrich baru saja menerima gelar Lord dari mendiang ayahnya. Ia tidak terlalu tampan, juga tidak cukup kuat. Ia benar-benar pria biasa dalam segala hal, setidaknya dari segi estetika. Pria itu memiliki rambut pirang kotor sebahu dan mata biru laut dengan janggut yang dipangkas senada dengan warna rambutnya. Kulitnya tidak seputih Berengar, juga tidak sekecoklatan rakyat jelata. Istrinya memiliki penampilan yang sangat mirip dengan Ulrich dan Berengar mulai bertanya-tanya apakah mereka memiliki hubungan keluarga. Di tangannya, ia menggendong seorang bayi laki-laki, yang merupakan putra ketiga Ulrich. Berlutut di samping pasangan itu adalah dua anak laki-laki lain yang sedang dalam masa pertumbuhan. Anak-anak kecil itu menatap Berengar dengan rasa takjub. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan anggota keluarga baron, dan mereka sangat menyadari posisi yang dipegangnya di rumah tangga. Berengar memberi isyarat kepada keluarga itu untuk berdiri sambil memasang senyum menawan. Anda menghormati saya dengan kata-kata baik Anda, Lord Ulrich. Saya di sini hanya untuk urusan bisnis dan akan menghabiskan sebagian besar waktu saya di tambang. Namun,
Saya tidak akan menolak ramah tamahan yang telah Anda tunjukkan kepada saya, ketahuilah bahwa saya mungkin akan disibukkan dengan pengenalan yang lebih mendalam terhadap keluarga Anda yang baik. Kata-kata Berengar dipilih dengan bijak, ia tidak ingin menyinggung Lord Ulrich atau keluarganya, tetapi ia juga perlu menjelaskan bahwa ia akan kewalahan mengawasi perluasan tambang. Dengan demikian, ia tidak akan bisa menjamu tuan rumahnya dengan baik. Di sisi lain, Lord Ulrich hampir menghela napas lega ketika mendengar kata-kata itu. Terakhir kali ia bertemu Berengar, tuan muda itu bertingkah seperti anak manja yang kurang cerdas. Ia ingin menghindari membuang-buang waktu dengan orang yang tidak berguna itu jika diberi kesempatan. Namun, Ulrich cukup terkejut dengan perilaku Berengar, sangat berbeda dari dirinya yang dulu. Ulrich segera meninggalkan keluarganya ketika Berengar menegaskan bahwa ia ingin segera pergi ke tambang. Ia sendiri yang memilih untuk memandu pemuda itu ke tambang, jika tuan muda yang picik ini mengawasi perluasan tambang yang diperintahkan Siegord, sebaiknya ia tetap berada di dekat mereka dan mencegah kecelakaan. Saat kedua bangsawan itu naik kereta dan berangkat ke tambang, Ulrich tak kuasa menahan diri untuk bertanya tentang proyek tersebut. Jadi, apa rencana untuk memperluas tambang? Senyum tersungging di wajah Berengar saat ia memulai diskusi panjang tentang standar keselamatan baru, termasuk sistem pendukung yang lebih kuat untuk mencegah runtuhnya tambang dan lampu keselamatan. Ia juga menuntut jam kerja yang layak dan gaji yang memadai, yang akan diurus sendiri oleh Baron. Larangan pekerja anak juga diberlakukan di tambang-tambang yang telah disetujui Berengar dari ayahnya. Akhirnya, Berengar memberitahu Ulrich bahwa ia akan menggunakan bubuk mesiu untuk meledakkan area-area tertentu di tambang, sehingga membuka urat-urat baru untuk mengekstrak biji. Karena tidak memiliki dinamit, Berengar terpaksa menggunakan bubuk mesiu dalam jumlah besar untuk memperluas terowongan tambang dengan cepat. Langkah itu berisiko, tetapi ia bersedia melakukannya. Selama dilakukan dengan benar, ia dapat mengurangi risiko runtuhnya tambang bagi para pekerja. Untungnya, ia telah menimbun bubuk mesiu untuk digunakan oleh milisinya. Ia memiliki bubuk mesiu dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga ia takut meninggalkannya begitu saja di wilayahnya sendiri. Jadi Berengar memutuskan untuk membawa banyak sekali batu itu bersamanya untuk membantunya meledakkan ranjau. Setelah mendengarkan semua rencana Berengar secara mendetail, pria itu tak percaya bahwa bangsawan muda yang picik, membosankan, dan pemalas yang dikenalnya bertahun-tahun lalu telah menyusun rencana yang begitu ekstensif untuk merombak tambang. Rencana itu akan memakan waktu berminggu-minggu untuk dilaksanakan, tetapi jika berhasil, produktivitas tambang akan meroket, terutama karena Berengar membawa serta beberapa petani yang menganggur untuk menjadi tenaga kerja tambahan. Hingga Berengar dapat membangun mesin uap dan sistem kereta api yang layak, ia terpaksa merelokasi keluarga-keluarganya ke wilayah yang diperintah oleh Lord Ulrich untuk meningkatkan produktivitas pertambangan. Berengar juga menyerahkan kepada Tuan satu set dokumen yang berisi semua detail sistem 4 ladangnya. Ia juga akan memasok ladang-ladang Tuan dengan pupuk yang cukup untuk bertahan sepanjang musim. Namun, Berengar tidak berencana untuk memberitahu Ulrich tentang sistem irigasi tersebut saat ini. Hingga ladang-ladang Kufstein dapat mengelola sistem irigasi itu sendiri dengan baik, ia tidak akan meminjamkan pengetahuan di balik penerapannya kepada Ulrich. Untuk saat ini, ia ingin meningkatkan hasil panen di wilayah vasalnya, dan menghadiahkan sistem 4 ladang kepada para vasalnya tidak menimbulkan kerugian besar. Sekalipun Ulrich membocorkannya ke wilayah lain, peningkatan produksi pangan di seluruh Eropa secara keseluruhan adalah hal yang baik. Rencananya untuk menjadi lumbung pangan Austria akan tetap terwujud bahkan jika semua orang mengetahui tentang sistem 4 ladang tersebut, karena itu bukanlah satu-satunya inovasi pertaniannya yang akan menghasilkan pertumbuhan besar-besaran. Ketika Ulrich mengamati desain sistem 4 medan itu, ia tak percaya apa yang dilihatnya. Ia harus mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya saat itu. Kamu yang menemukan ini. Berengar tersenyum anggun saat menanggapi Ulrich. Saya yang menemukan teorinya, tetapi saya mendapat bantuan dari seorang teman baik yang mengujinya. Kita baru akan tahu seberapa efektif hasilnya pada panen tahun ini. Namun, saya sendiri dan banyak orang lain cukup yakin setidaknya tidak ada kekurangan pada sistem ini. Pria itu tak percaya apa yang didengarnya. Berengar telah memberinya informasi ini tanpa meminta imbalan apapun. Pengetahuan ini akan sangat memengaruhi hasil panennya, dan pada gilirannya, pendapatan yang akan diperoleh tanahnya. Mengapa Berengar mau memberikan pengetahuan luar biasa ini secara cuma-cuma? Apa yang Anda inginkan sebagai imbalan atas informasi ini? Berengar terus tersenyum sambil meyakinkan Tuhan bahwa tidak ada yang diinginkannya dari pertukaran informasi. Saya tidak menginginkan imbalan apapun untuk desain-desain ini. Semakin banyak makanan yang kita hasilkan di lahan kita, semakin baik untuk semua orang dan semakin sedikit petani yang kita butuhkan. Para petani yang menganggur kemudian dapat dipekerjakan di pertambangan. Saya punya rencana besar untuk sumber daya yang terkandung di tambang-tambang ini, dan saya akan membutuhkan semua bantuan yang bisa saya berikan untuk memproduksinya. Ulrich sulit mempercayai Berengar begitu baik hati, ia benar-benar menghadiahkan pengetahuan ini secara cuma-cuma, hanya agar rakyat jelata lebih produktif.
Sang Lord tentu saja kesulitan memahami konsep seperti itu, ia tidak tahu betapa hebatnya rencana Berengar untuk industrialisasi baroni dan wilayah-wilayah bawahannya. Karena itu, ia hampir tidak bisa membayangkan perlunya tenaga kerja yang besar. Akhirnya setelah beberapa waktu berpikir sendiri, Ulrich menerima rencana tersebut dan berjanji untuk menerapkan sistem 4 ladang dan penggunaan pupuk fosfat yang telah dihadiahkan kepadanya sesegera mungkin. Saya dengan rendah hati menerima rancangan tersebut dan akan berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakannya secepat mungkin. Berengar tersenyum ramah melihat kerendahan hati pria itu. Lord Ulrich benar-benar tahu tempatnya di dunia ini. Sebuah kualitas yang tak bisa ia katakan dimiliki semua orang. Setelah berdiskusi panjang lebar tentang perubahan yang sedang berlangsung di Kufstein, kafilah pasokan akhirnya tiba di tambang dan melihat sebuah kamp didirikan di luar pintu masuknya. Banyak penambang kesulitan kembali ke keluarga mereka dengan semua pekerjaan yang harus mereka lakukan, sehingga mereka membangun sebuah permukiman kumuh di luar pintu masuk tambang yang disebut oleh para penambang sebagai desa penambang. Berengar merasa muak dengan kondisi yang harus ditinggali para petani miskin ini dan bersumpah untuk setidaknya memperbaiki tempat tinggal sementara mereka. Lagi pula, dengan diperkenalkannya sistem kerja 40 jam seminggu sebagai salah satu dari sekian banyak inovasi keselamatan dan kesejahteraan Berengar, mereka tidak akan lagi dipaksa bekerja sampai kelelahan. Setelah keluar dari kereta yang ditumpangi kedua bangsawan itu, para penambang berdiri tegap menyambut kedatangan tuan mereka, yang memerintah wilayah tempat mereka tinggal. Kunjungannya ke tambang hanya sesekali, dan banyak orang tidak bereaksi. Namun, Berengar adalah yang pertama berbicara. Seperti dirimu. Ia memiliki banyak hal yang harus ditangani dalam beberapa minggu mendatang dan tidak punya waktu untuk berbaur dengan penduduk setempat. Akhirnya, puluhan pria mulai keluar dari karavan dan membawa perbekalan untuk memperbaiki tambang. Melihat para pria tampan dan berpakaian rapi berdiri di samping tuan mereka dan memberi perintah, para penambang yang lebih bijaksana mengira Berengar adalah atasan bos mereka dan dengan cepat mematuhi perintahnya dan kembali bekerja. Mereka hanya saling bertanya dan bertanya kepada para pendatang baru tentang siapa pria berambut pirang yang disisir ke belakang itu. Setelah beberapa jam, para penambang terbiasa dengan Berengar yang memberi komando sambil menatap peta tambang dan proses penggalian yang sedang berlangsung. Akan menjadi perjalanan yang panjang dan melelahkan untuk menyempurnakan tambang-tambang ini sesuai kode. Namun, Berengar akan sangat terkutuk jika ia tidak kembali tepat waktu untuk upacara pertunangannya. Karena itu, ia sekali lagi begadang. Baru setelah peluit berbunyi dan para penambang kembali ke gubuk mereka, Berengar akhirnya bisa beristirahat. Ia akan bekerja selama para penambang bekerja dan memimpin dengan memberi contoh. Begitulah cara ia menangani berbagai hal ketika berada di posisi kepemimpinan dan tidak akan berubah sekarang hanya karena ia menghadapi bahaya tambang. Berengar berbaring di dipan darurat di bawah tenda sandar sambil menatap bulan dan bintang di atas, memikirkan masa lalu dan masa kininya. Akhirnya, ia tertidur sambil memikirkan dua gadis cantik yang menunggu kepulangannya. Bab 28. Ambruk. Saat fajar tiba, Berengar sudah bangun dan bekerja keras mengawasi konstruksi tambang. Ia bertindak bak pengawas sejati saat memberi perintah ke sana kemari. Jika ada yang mendekat, ia bisa merasakan tanah bergetar dan suara ledakan saat ia memerintahkan para pekerja yang dibawanya untuk menerobos bebatuan padat dengan peti mesiu. Puing-puing segera dibersihkan, dan balok-balok penyangga dipasang untuk mencegah keruntuhan. Beginilah cara Berengar menghabiskan seluruh waktunya selama minggu pertama setelah kedatangannya. Ia secara pribadi akan masuk ke dalam terowongan tambang untuk memeriksa kemajuan beberapa kali sehari secara berkala. Berengar secara pribadi telah memimpin orang-orang ini melalui perombakan tambang yang sedang berlangsung dan memperjuangkan hak mereka untuk kondisi kerja yang lebih baik. Karena itu, ia merasa aman di antara para pekerja keras ini, karena di mata mereka terdapat rasa hormat sejati yang jarang diberikan kepada seseorang dengan status seperti Berengar oleh rakyat jelata. Tatapan yang sama yang diberikan penduduk Kufstein kepada Berengar setiap kali mereka melihatnya. Berengar merasa bahagia mengetahui bahwa ia telah memberikan dampak positif bagi kehidupan orang-orang di bawah kekuasaan keluarganya. Ia tidak berpikir sedetik pun bahwa orang-orang yang hidupnya telah ia perbaiki akan berbalik melawannya. Lagi pula, siapa yang akan menyakiti dermawan mereka? Ulrich telah mengunjungi tambang beberapa kali sepanjang minggu dan takjub dengan kemajuan Berengar. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, Berengar akan mampu menyelesaikan proyek tersebut dalam total 3 minggu, yang sedikit melebihi proyeksi awalnya. Namun demikian, hal itu memberi Berengar cukup waktu untuk mempersiapkan upacara pertunangannya yang akan datang, di mana ia secara pribadi telah menyerahkan undangannya kepada Ulrich. Semuanya tampak berjalan sesuai rencana, hingga 3 hari setelah minggu kedua proyek dimulai. Suatu sore ketika Berengar sedang menjalani salah satu inspeksi rutinnya, ia digiring agak jauh ke dalam tambang oleh mandor yang telah ia tugaskan. Meskipun demikian, awalnya ia tidak merasakan adanya bahaya, lagi pula, pria ini adalah salah satu dari banyak orang yang secara langsung diuntungkan oleh reformasi ketenaga kerjaan Berengar. Saat Berengar mencapai ujung terowongan tambang, ia mulai merasa sedikit curiga.
Ia tidak bertemu penambang lain selama 300 meter terakhir, kecuali Mandor yang menemaninya. Setelah tiba di bagian terowongan tambang yang rawan, pengawas tambang itu berbalik sambil memegang lampu keselamatannya. Nyala api yang terang menerangi senyum mengerikan yang tersungging di bibir pria itu saat ia mengucapkan kata-kata itu. "Saudaramu Lambert mengirimkan salam." Begitu pria itu mengucapkan kata-kata itu, Berengar langsung menyadari bahwa ia telah dijebak. Ia telah dikelilingi oleh sekutu terlalu lama dan telah melupakan pelajaran hidup yang berharga dari kehidupan sebelumnya. Keserakahan dan ketamakan akan selalu mengalahkan kebaikan dan kebajikan, selama harganya tepat, bahkan orang yang paling terhormat pun akan melakukan hal-hal yang paling hina. Ia tidak tahu pasti saat itu, tetapi pria yang dibawa bimbingan Berengar telah melihat hidupnya, dan kehidupan keluarganya yang jauh lebih baik, telah dibayar sejumlah besar uang oleh Lambert untuk menggiring Berengar menuju kematiannya. Sebelum Berengar sempat bereaksi, pria itu berlari di belakangnya menuju pintu keluar. Sedetik setelah melewatinya, sebuah ledakan meledak, meruntuhkan terowongan yang menimpa tuan muda itu, lalu semuanya menjadi gelap. Berjam-jam berlalu sebelum Berengar sadar kembali, ia terjepit di bawah batu raksasa dan kesulitan bernapas. Tubuhnya terasa sakit, dan ia bisa merasakan darah menetes dari dahinya. Tak ada cahaya maupun suara, hanya rasa sakit yang menggema di sekujur tubuhnya. Puing-puing memenuhi udara, menyebabkan sang bangsawan muda tersedak sambil mengutuk dirinya sendiri karena cukup bodoh mengikuti pria itu sendirian ke dalam lubang tambang. Sialan, beginilah akibatnya kalau aku gampang percaya sama orang. Setelah melampiaskan rasa frustrasinya, Berengar mencoba mengangkat batu yang tersampir di dadanya. Batu besar itu pasti beratnya 150 pon, dan dalam situasi seperti itu, ia kesulitan mengangkatnya dari dadanya. Untungnya, ia telah berlatih bench press secara intensif selama beberapa bulan terakhir dan telah mencapai kemajuan yang signifikan. Dengan susah payah, ia berhasil mengangkat batu itu dari dadanya dan menggesernya ke samping, memberinya ruang yang cukup untuk bernapas. Saat sang bangsawan muda melihat sekeliling untuk memastikan posisinya, ia hanya bisa melihat sedikit, namun, beberapa meter jauhnya, ia bisa melihat cahaya yang bersinar menembus gua, yang memberinya harapan. Setidaknya ada udara segar yang bersirkulasi di area yang terputus. Semoga yang lain menyadari ia hilang dan mengirim regu penyelamat. Masalah terbesar yang dihadapinya saat ini adalah ia tidak punya minuman, yang berarti jika regu pencari tidak dapat menemukannya dalam 3 hari, ia ditakdirkan untuk mati lagi, dan tak lama kemudian, ia bereinkarnasi di dunia ini. Tentu saja, itu dengan asumsi bahwa regu pencari akan dikirim untuk mengejarnya. Lagi pula, jika Mandor mengkhianatinya, siapa bilang yang lain tidak terlibat juga. Situasi Berengar saat itu tidak terlihat baik, karena itu, ia menghabiskan 30 menit berikutnya mencari jalan keluar. Ketika ia mengetahui bahwa ia benar-benar terjebak, ia hanya bisa mengandalkan kasih karunia Tuhan untuk keselamatannya. Malam setelah Berengar terjebak di lubang tambang, Lambert membuka sepucuk surat di kamarnya yang ditujukan kepadanya oleh Lord Ulrich von Wilsanow. Isi surat tersebut adalah sebagai berikut. Kepada Lambert, putra Siegord von Kufstein dan pewaris sah Baroni Kufstein. Dengan senang hati, saya sampaikan bahwa saudara Anda terjebak di dalam lubang tambang dan saat ini tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Hanya tinggal beberapa hari lagi sampai Anda resmi diakui sebagai pewaris tanah keluarga Anda. Saya mengucapkan selamat kepada Anda atas keberhasilan Anda menggantikan ayah Anda dan meraih gelar Baron Kufstein. Saya akan memastikan untuk hadir di pernikahan Anda dalam beberapa bulan mendatang. Saya harap Anda tahu apa yang harus dilakukan setelah Anda selesai membacanya. Hormat kami, Ulrich von Wilsanow. Setelah membaca surat itu, Lambert menyalakan lilin dan hendak menyalakannya ketika Linde berjalan melewati pintu kamar tidurnya. Melihat apa yang hendak dilakukan anak laki-laki itu, dia merasa seolah-olah sesuatu yang sangat salah telah terjadi dan segera menanyakan rincian rencana terbarunya. Apakah itu surat dari ayahku? Lambert menarik surat itu dari api dan menyerahkannya kepada Linde dengan senyum puas yang mendalam tersungging di bibirnya. Lebih baik, ini surat dari Tuan Wilsanow yang memberitahu saya bahwa dia telah menyelesaikan masalah kecil kita. Linde hampir tidak mendengarkan narasi singkat Lambert sambil mempelajari isi surat itu. Ketika membaca tentang situasi genting Berengar, ia tak kuasa menahan tangis, yang langsung disadari Lambert. Lambert yang bingung dan curiga bangkit dan menghampiri tunangannya dengan raut wajah khawatir. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Akhirnya menyadari bahwa dia tengah menahan air mata dengan tangannya yang bebas menutupi mulutnya, Lin mulai menyeka air mata dari matanya dan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kembali ketenangannya, meskipun hatinya bimbang. Ya, tentu saja, ini air mata kebahagiaan. Kita selangkah lebih dekat ke tujuan kita. Lambert, meskipun awalnya curiga, akhirnya percaya pada keajaiban bidadari surga. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan hubungan mereka, wanita itu membuang surat itu dan mendorong Lambert ke samping. Kalau begitu, permisi, saya perlu menulis surat kepada ayah saya tentang kesuksesan kita. Setelah berkata demikian,
Linde bergegas keluar pintu, baru setelah dia tak terlihat lagi dia mulai menangis, yang kemudian jatuh berderai di sekelilingnya saat dia berlari ke satu-satunya orang yang dia tahu yang dapat menyelamatkan Berengar, jika dia masih hidup. Ludwig berdiri di bengkelnya, mengoperasikan palu trip sambil memahat batang baja karbon tinggi hingga membentuk pedang. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali ia membuat pedang, ia tak akan pernah melupakan cara membuatnya. Desain mahakarya yang sedang ia kerjakan disebut dalam banyak catatan Berengar sebagai pedang samping. Desain yang biasanya baru akan dibuat 100 tahun kemudian, namun berkat banyaknya proyek yang telah dirancang Berengar, hingga kini hanya berupa cetak biru. Awalnya, ketika Berengar mulai belajar ilmu pedang, ia menginginkan pedang yang dirancang khusus untuk dirinya sendiri. Meskipun kemudian ia mengurungkan niatnya, desain-desain tersebut masih tersimpan di dalam bengkel sang insinyur tua. Ludwig dan timnya yang terdiri dari pandai besi, insinyur, dan pekerja logam telah bekerja sama untuk menciptakan hadiah pernikahan bagi Berengar, meskipun masih jauh, mereka jarang punya waktu luang. Jadi, setelah jam kerja, mereka akan meluangkan sedikit waktu setiap hari untuk mengerjakan mahakarya mereka sebagai hadiah untuk diberikan kepada sang bangsawan muda sebagai tanda terima kasih atas segala yang telah ia lakukan dalam hidup mereka. Di Kufstein, Lambert tidak memiliki sekutu di antara penduduk biasa, dan rasa hormat mereka terhadap Berengar melampaui sekadar suap. Segalanya terasa tenang dan sunyi malam itu, dan hanya Ludwig yang saat ini masih berada di bengkel mengerjakan desain produksi pedang yang sangat indah itu. Khusus untuk Berengar, ia membuat senjata itu dari baja crucible. Berkat inovasi Berengar, ia menciptakan tungku crucible kecil khusus untuk memproduksi baja crucible halus yang akan digunakan dalam pedang kelas presentasi. Baja crucible tidak umum di negara-negara Eropa pada kedua garis waktu tersebut, tetapi sebagian besar digunakan oleh peradaban timur. Variasinya memiliki nama yang berbeda, seperti Damaskus atau baja Woods. Berengar selalu memuji betapa indahnya pedang baja crucible dan sangat menginginkannya untuk dirinya sendiri, meskipun ia merasa pedang itu akan segera menjadi sesuatu yang seremonial. Saat Ludwig sedang membuat bilah pedang, ia mendengar pintu tokonya terbuka dan langsung mendongak ke arah keributan itu. Linde, si cantik bak bidadari, tunangan Lambert, berdiri di ambang pintu dengan air mata berlinang dan raut wajah gugup saat ia berteriak memohon pada Ludwig. Kau harus membantunya. Kau harus menyelamatkan Berengar. Hal ini membingungkan Ludwig, karena pria itu telah mendengar beberapa kali saat minum bersama Berengar bahwa ada komplotan bangsawan yang berkonspirasi melawannya untuk menyingkirkannya dari warisan, dan semuanya dipimpin oleh Lambert. Ia tidak mengerti mengapa tunangan Lambert berkata seperti itu dan langsung curiga. Ia langsung menghentikan kegiatannya dan menjauh dari gadis yang memasang ekspresi gila di matanya. Membantunya bagaimana? Menyelamatkannya dari apa? Linde kesulitan menemukan kata-kata untuk diucapkan dan mencoba menenangkan diri. Setelah beberapa detik, ia akhirnya mampu mengutarakan pikirannya dengan baik. Lambert, dia menyuruh penguasa Wilsano untuk meruntuhkan ranjau di atasnya, dia mungkin sudah mati. Ludwig bisa melihat kekhawatiran yang tulus di wajah gadis cantik itu dan merasa sangat bingung. Tanpa sengaja ia membiarkan pikirannya terucap. Kau tunangan Lambert, mengapa kau ingin menyelamatkan Berengar? Linde langsung menyadari bahwa Ludwig tahu tentang niat tunangannya untuk membunuh Berengar dan tidak bisa mencari alasan untuk tindakannya. Sambil menatap pria tua yang menunggu jawabannya dengan sabar, ia tak punya pilihan selain mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, Ludwig adalah sahabat Berengar dan bisa dipercaya, kan? Karena aku mencintainya. Ludwig mendengar ini dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pelan. Bangsawan sialan. Akan tetapi, dari raut wajah boneka gadis itu, dia tahu bahwa dia berkata jujur, dan karena itu, dia mendesah berat. Baiklah, aku akan menjemput anak-anak. Kalau dia masih hidup, kita akan menyelamatkannya. Kalau tidak, ya sudahlah, jangan dipikirkan. Setelah mengatakan itu, Ludwig bergegas mengumpulkan orang-orang dan perbekalan yang dibutuhkannya untuk melakukan ekspedisi penyelamatan. Jika penguasa Wilsano berada di pihak Lambert, maka mustahil anak buahnya sendiri, para penambang, akan membantu pencarian sang penguasa muda. Ia tak punya pilihan selain mengumpulkan orang sebanyak mungkin, setenang mungkin. Perhentian pertamanya adalah ke markas Eckhart Berengar, wakil komandan milisi. Mereka perlu dikerahkan dengan cepat. Jika Ulrich benar-benar berada di pihak Lambert, ia tidak akan membiarkan penggalian terjadi, dan pasukan penyelamat membutuhkan pasukan yang setia kepada Berengar untuk melindungi mereka jika terjadi pertumpahan darah. Jika ia melaporkan masalah ini kepada Siegord, ia akan membutuhkan bukti untuk mendapatkan bantuannya, bahkan jika ia bisa meyakinkan Baron, itu akan menjadi pertarungan politik antara seorang baron dan pengikutnya. Saat bantuan tiba, penguasa muda itu pasti sudah mati. Ketika Eckhart mendengar kabar dari Ludwig, ia langsung mengerahkan milisi. Menjelang tengah malam, pasukan yang terdiri dari 600 orang dan 6 meriam sedang bergerak menuju wilayah kekuasaan Wilsano, bersama ratusan sukarelawan yang bertujuan menyelamatkan Berengar.
Tepat ketika sang bangsawan muda hampir kehilangan kepercayaan pada ikatan yang telah ia jalin dengan rakyat jelata, mereka justru menghadiahinya dengan imbalan yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia minta. Bab 29. Zaman Ksatria telah berlalu. Di bawah naungan malam, pasukan yang dibentuk Berengar dengan cepat menempuh jarak antara Kufstein dan Wilsano. Saat fajar tiba, mereka telah menduduki kota pertambangan dan menahan para pekerja Ulrich. Para saper di lapangan mulai membangun benteng di sekeliling kota pertambangan. Menjelang sore, kota darurat itu akan menyerupai versi miniatur benteng yang digunakan selama pengepungan Petersburg dari kehidupan Berengar sebelumnya. Milisi sukarelawan menjaga benteng sementara yang lain menginterogasi para pekerja yang telah ditahan. Eckhart secara pribadi mengawasi upaya ini. Ia memulai dengan berbicara kepada para pekerja yang dibawa Berengar, yang jauh lebih setia kepada penduduk Kufstein, tempat mereka dibesarkan. Namun, mereka tidak menyadari rencana pembunuhan tersebut, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Berengar mungkin terjebak di tambang, mereka segera mengungkapkan satu-satunya informasi yang mereka ketahui. Informasi yang mereka ketahui hanyalah bahwa Mandor telah membawa Berengar ke dalam tambang selama penggalian rutin dan anehnya mereka diperintahkan untuk mundur. Tidak ada yang melihat Berengar lagi setelah itu, tetapi sebuah ledakan besar terdengar, yang mereka duga merupakan konstruksi biasa. Ketika para pekerja Bayarengar bertanya kepada Mandor tentang keberadaan tuan mereka, pria itu mengaku bahwa Berengar telah pergi untuk mengunjungi Tuan Ulrich. Setelah mendengar informasi tersebut, Eckhart segera menangkap Mandor yang telah ditahan dan menyiksanya dengan kejam untuk mendapatkan informasi mengenai lokasi persis tempat Berengar dijebak. Setelah keadilan ala abad pertengahan yang baik, pria itu bernyanyi seperti burung kenari, dan operasi penyelamatan pun dimulai. Sementara itu, Berengar terjebak di dalam terowongan yang runtuh. Ia tidak punya makanan atau air dan hanya mengalami luka ringan. Sungguh ajaib bahwa tidak ada luka serius yang terjadi, ia mengalami gegar otak ringan dan kemungkinan patah tulang rusuk. Untungnya tidak menusuk paru-parunya, kalau tidak, ia pasti sudah lama meninggalkan dunia ini. Tenggorokannya kering, karena ia belum menghilangkan dahaganya sejak sebelum runtuhnya terowongan, dan saat terjebak dalam kegelapan tanpa jalan keluar, ia mulai menjadi sangat paranoid terhadap kekuatan-kekuatan yang bersekongkol melawannya. Ia bersumpah bahwa jika ia selamat dari cobaan ini, ia akan secara pribadi mengepung Kastil Ulrich dan menyeretnya ke ruang bawah tanah dengan mencekik lehernya. Mustahil bagi penguasa Wilsano untuk tidak terlibat dalam upaya pembunuhan Berengar ini. Tak lama setelah memikirkan hal itu, dia mendengar suara teredam di balik reruntuhan, yang hampir tidak dapat dikenalinya sebagai suara Ludwig. "Tuanku, bisakah kau mendengarku? Apakah kau masih hidup di sana?" Dengan suara serak akibat dehidrasi dan menghirup asap puing-puing, Berengar berhasil berbicara dengan pria di balik tembok. "Ludwig, itu kamu ya? Bagaimana kamu bisa menemukanku?" Senyum lebar tersungging di wajah Ludwig ketika mendengar bahwa tuan muda itu masih hidup. Ia mulai berbicara dengan canggung saat menceritakan bagaimana ia mengetahui kesulitan yang dialaminya saat ini. "Ya, ini aku. Meskipun aku bukan orang yang mampu menghakimi tindakan bangsawan sepertimu, tunangan saudaramu, mengungkapkan situasimu saat ini kepadaku karena dia memohon padaku untuk menyelamatkan hidupmu." Berengar tidak dapat menahan tawa tetapi mengerang kesakitan saat melakukannya, tulang rusuknya pasti retak, dan itu membuatnya sulit bernapas dan tertawa menyakitkan. "Ya Tuhan, betapa aku mencintai wanita itu. Dia berhasil menyelamatkanku sekali lagi. Aku benar-benar harus memberinya hadiah kali ini." Ludwig dapat mengetahui dari nada suara Berengar apa yang dimaksud oleh tuan muda itu dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Senang rasanya menjadi muda. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia memutuskan untuk memberitahu Berengar tentang apa yang sedang terjadi. "Tunggu saja, aku punya ratusan penduduk desa yang akan datang menyelamatkanmu, kamu akan segera keluar dari sana." Berengar segera menyadari masalahnya, tidak ada sedikit pun kemungkinan bahwa tindakan mereka akan luput dari perhatian Ulrich. Lagi pula, ini adalah tanah miliknya yang mereka pijak saat ini. Ketika Sang Lord mengetahui adanya upaya penyelamatan target pembunuhannya, ia pasti akan mengirimkan pasukannya untuk menutupi jejaknya. Karena itu, ia mulai memberi perintah kepada Ludwig. "Ludwig, sahabatku, kau harus meminta Eckhart mengumpulkan milisi. Ketika penguasa Wilsano mengetahui apa yang kau lakukan, dia pasti akan mengirimkan pasukannya untuk menghabisi kalian semua." Ludwig tidak dapat menahan tawa, dia tahu apa yang dipikirkan Berengar dan telah bertindak sesuai dengan itu. "Tenanglah, tuanku, Sir Eckhart, dan anak buahnya sudah ada di sini untuk memperkuat posisi saat kita berbicara. Seluruh 600 prajurit dan 6 senjata saat ini berada dalam posisi untuk mempertahankan tambang ini dengan nyawa mereka. 600 orang, dan 6 senjata. Astaga, aku harus memberi mereka kenaikan gaji, mereka bekerja terlalu keras." Berengar merenung dalam hati sambil berbaring dan menunggu pertolongan. Untuk saat ini, ia tak punya pilihan selain menunggu penggalian selesai. Jika Ulrich muncul dengan pasukannya yang sedikit saat itu, ia akan mendapat kejutan yang mengejutkan. Kekuatan milisinya tak bisa diremehkan, meskipun kekuatan feodal dunia ini pasti akan meremehkannya.
Seorang prajurit di lapangan sedang membersihkan senapannya. Senapan ini dirancang sendiri oleh Brenger dan diberi nama 1417 Land Pattern Musket, dan merupakan desain yang cukup kuno. Senapan ini menggunakan laras 46 inci, mirip dengan Brown Bass yang terkenal, yang digunakan oleh Angkatan Darat Inggris untuk waktu yang lama, dan desain flintlock yang serupa. Namun, popornya lebih mirip dengan desain senapan doglock awal yang digunakan oleh pasukan Inggris selama Perang Saudara Inggris. Dengan demikian, senjata api ini mempertahankan estetika Renaissance. Perbedaan utama dalam desain popornya adalah potongannya yang lebih pendek di ujung laras untuk memungkinkan pemasangan bayonet soket. Popornya juga memiliki sling swivel, dan setiap senapan dilengkapi dengan sling kulit. Laras 46 inci menggunakan kaliber 58 dan memiliki pembidik besi yang mirip dengan senapan Springfield Riflet Musket 1861 yang digunakan oleh pasukan Union selama Perang Saudara Amerika. Alasan untuk kedua hal ini adalah karena semuanya diproduksi dengan tujuan untuk dibor ulang dan dibuat alurnya untuk penggunaan proyektil peluru mini kaliber 58 ketika pabrik dapat menangani beban kerja yang begitu besar. Desainnya sungguh unik, memadukan komponen dari 3 era pengembangan senapan dari masa lalu Brenger. Senjata ini dirancang dengan 2 tujuan, berperang dengan cara paling efisien dan terlihat menawan saat digunakan. Para prajurit yang menggunakan senjata dahsyat ini memanfaatkan waktu luang mereka untuk membersihkan senapan dan memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Tak lama kemudian, Ulrich dan pasukannya tiba. Meskipun mereka memiliki posisi bertahan yang cukup baik, serta keunggulan jumlah, sebagian besar prajurit ini belum pernah melihat medan perang sebelumnya. Mereka yang pernah bertugas di medan perang kini menjadi perwira dan bintara, dan membentuk tulang punggung veteran yang diperlukan untuk memimpin pasukan mereka dengan baik. Melawan pasukan yang profesional dan berpengalaman, segalanya mungkin tidak berjalan mulus. Saat matahari mulai terbenam, prajurit yang sedang membersihkan senapannya menunjuk ke kejauhan dan melihat seorang pengintai menunggang kuda melaju menuju kastil. Pengintai, mana penembak jitunya? Habisi dia sekarang. Brenger telah menerapkan taktik dari doktrin modern dan menempatkan seorang penembak jitu yang ditunjuk dengan senapan laras panjang di setiap peleton untuk menyerang target dari jarak yang lebih jauh. Penembak jitu tersebut sudah mengetahui targetnya dan telah mengisi senapannya. Ketika akhirnya berhasil menembak, pengintai tersebut berada pada jarak sekitar 250 yard, meskipun itu bukan masalah bagi senapan yang ia gunakan, yang merupakan replika dari senapan yang digunakan Brenger untuk menghabisi para pembunuh dalam perjalanan berburunya. Perlahan tapi pasti, petani kotor itu, berpakaian linen tanah, mengarahkan bidikannya, menarik napas dalam-dalam, dan menarik pelatuknya. Setelah ledakan dahsyat dan kepulan asap, proyektil peluru ranjau ditembakkan ke bawah dan menembus punggung pengintai yang sedang berkuda untuk melapor kepada tuannya tentang pendudukan kota pertambangan itu. Sebuah lubang besar muncul di tubuh pria itu ketika peluru ranjau menembus pelindung dada brigandinnya seolah-olah terbuat dari linen tenunan tunggal. Akhirnya, kuda itu ketakutan oleh ledakan itu, dan tanpa mempedulikan penunggangnya yang telah jatuh terlentang dan berdarah di tanah di bawahnya, ia pun berkuda menuju kastil tempat ia berasal. Ketika kuda itu kembali tanpa penunggang, hal itu langsung menimbulkan kecurigaan. Karena itu, Ulrich tahu sesuatu telah terjadi pada pengintai yang ia kirim untuk mengawasi rumor tentang pasukan pendudukan di kota pertambangan. Ia tidak tahu seberapa besar pasukan itu atau siapa pemiliknya, tetapi pasukan musuh telah merebut tanah tepat di bawah hidungnya. Ini merupakan penghinaan terhadap otoritasnya, dan jika ia tidak bisa mengatasinya sendiri, ia hanya akan kehilangan kepercayaan pada Baron yang putra dan pewarisnya baru saja ia bunuh. Tindakan pertamanya adalah mengumpulkan pasukannya. Sebagai seorang lord yang rendah hati, ia hanya memiliki sekitar selusin ksatria di bawah komandonya dan paling banyak 100 prajurit, namun, para prajuritnya sangat berpengalaman, dan ia yakin apa yang dihadapinya hanyalah segerombolan perampok. Ketika akhirnya tiba dengan pasukannya, ia terkejut melihat banyak petani bersenjatakan tombak yang bentuknya tampak aneh. Ia tidak menyadari penemuan senapan musket, atau meriam tangan sebelumnya. Itu adalah peralatan yang sangat langka pada masa itu. Karena itu, ia sangat meremehkan kekuatan yang didatangkan sekutu Breger untuk membantunya. Lord Ulrich mendekati benteng dan menanyakan identitas gerombolan petani yang berani menyinggung perasaannya. Saya Lord Ulrich von Wilsanau, di bawah wewenang siapa Anda memasuki wilayah saya dan menduduki tambang saya. Eckhart melangkah di depan garis pertahanan dan mendekati Ulrich, tidak seperti pasukannya yang lain, ia diperlengkapi dengan baik dengan prototipe baju besi setengah pelat kelas amunisi. Di kepalanya terdapat Sturmhaube, atau Burgonet, sejenis helm yang biasanya baru dikembangkan 1 atau 2 abad kemudian. Ludwig berhasil menyelinapkan beberapa set untuk diproduksi bagi para perwira dan bintara milisi. Di tangan Eckhart terdapat sebuah musket dengan bayonet terpasang, yang ia letakkan di tanah sambil mengobrol dengan Ulrich. Saya Sir Eckhart, punggawa Lord Brenger, putra dan pewaris Siegfried von Kufstein, Baron yang memimpin tanah ini. Saya berada di sini di bawah kekuasaannya.
Wajah Ulrich langsung berubah muram, ini berarti Berengar masih hidup dan entah bagaimana bisa mengumpulkan pasukan sebanyak itu untuk menyelamatkannya, keadaannya tidak berjalan baik. Untungnya Berengar hanya tahu bahwa Lambert berada di balik rencana ini dan tidak memiliki bukti keterlibatannya. Karena itu, Ulrich berusaha bersikap tenang, lagi pula, pasukan yang ia hadapi praktis 6 kali lebih besar dari pasukannya sendiri, meskipun mereka adalah petani tak bersenjata yang bersenjatakan tongkat dan tombak, jumlah sebanyak itu tetap menjadi ancaman. Setahu saya, Berengar sudah pulang beberapa waktu lalu tanpa memberi penghormatan yang pantas. Kenapa dia menyuruhmu ke sini? Eckhart meludah ke arah Lord Ulrich, yang merupakan tamparan keras di wajahnya. Hentikan omong kosongmu, tuanku, kami tahu kau bertanggung jawab atas runtuhnya bangunan itu. Kusarankan kau meletakkan senjata dan menyerahkan diri pada keadilan. Jika kau mengakui perbuatan dalang sebenarnya di balik rencana ini, aku berjanji atas nama tuanku, Berengar von Kufstein, kau akan diberi keringanan hukuman. Tanggapan ini mengejutkan dan membuat Ulrich murka, tidak ada cara untuk mengetahui bahwa ia terlibat dalam rencana ini kecuali Lambert atau salah satu bawahannya yang melakukannya. Meskipun begitu, Ulrich tidak mengerti mengapa Siegfried mengirim gerombolan ini untuk menuntutnya, alih-alih pasukannya sendiri. Kebenaran yang tidak dapat ia pahami adalah bahwa mereka adalah milisi pribadi Berengar dan sepenuhnya mampu menjatuhkan Lord dan pasukannya, sialnya, mereka bahkan bisa mengepung kastilnya jika mereka mau. Ulrich mengancam Eckhart lebih lanjut dalam upaya untuk menimbulkan rasa takut dalam hati para petani yang mengikutinya. Saat aku kembali dengan pasukanku, aku akan memberimu pelajaran lengkap tentang seni perang. Eckhart terkekeh mendengar komentar Ulrich yang benar-benar memprovokasi sang tuan. Apa yang lucu? Eckhart menatap Ulrich dengan pandangan menghina saat dia mengatakan kebenaran yang nyata. Tuanku, Anda bisa menyerang posisi ini dengan kekuatan 10 kali lipat dari yang Anda miliki saat ini, dan hasilnya akan tetap sama. Jika Anda maju ke posisi ini, hanya kematian yang menanti Anda dan mereka yang cukup bodoh untuk mengikuti. Jika Anda lari dan bersembunyi di istana Anda, saya berjanji kami akan mengikuti Anda, dan ketika kami merobohkan tembok-tembok perkasa tempat Anda bersembunyi, saya akan memastikan Berengarlah yang akan mencabik-cabik Anda dari tahta kekuasaan Anda. Eckhart jelas merupakan kemenangan dalam perang ancaman yang sedang berlangsung antara seorang ksatria yang gugur dan penguasa Wilsanow. Semakin banyak Eckhart berbicara, semakin marah Ulrich dengan kata-katanya dan melontarkan komentar-komentar bodoh. Benarkah? Bagaimana kau bisa melakukan ini tanpa ksatria atau prajurit? Ulrich merasa dengan pernyataan ini, ia akan membuat para milisi di bawah komando Eckhart mundur. Namun, ketika menatap mata mereka, ia terkejut mendapati tatapan tekad dan penghinaan yang sama seperti yang ditunjukkan Eckhart dengan begitu berani di hadapannya. Apakah para petani ini sedang mengejeknya? Kata-kata terakhir Eckhart kepada Ulrich sebelum dia mundur adalah ini. Jika kau tidak menyerah, aku bersumpah untuk menunjukkan kepadamu bahwa zaman para ksatria telah berlalu. Setelah mengucapkan pernyataan itu, Ulrich mendengus mendengar ucapan itu dan kembali ke tanah miliknya. Sementara penggalian untuk menyelamatkan Berengar sedang berlangsung, penguasa Wilsanow memanggil para petani di wilayahnya dan mengumpulkan pasukannya dengan 1.500 orang. Sekalipun pengorbanan pertempuran itu adalah kematian semua pasukannya, ia memastikan untuk menghabisi nyawa Berengar. Bab 30. Simfoni Perang. Ulrich menghabiskan sepanjang malam untuk mengumpulkan pasukannya dan memperlengkapi mereka dengan perlengkapan seadanya yang tersisa. Nyawa mereka sama sekali tidak berarti baginya. Tentu saja, para pasukan itu tidak tahu siapa yang mereka lawan atau mengapa begitu banyak dari mereka direkrut. Kebanyakan dari mereka belum pernah memegang tombak seumur hidup mereka. Seandainya mereka tahu bahwa mereka akan melawan Berengar, putra dan pewaris Baron Kufstein, dan pada dasarnya bertindak dalam pemberontakan terbuka, mereka mungkin akan menentang Lord Ulrich. Sayangnya, mereka tidak mengenal lawan mereka dan hanya melakukan apa yang diperintahkan karena takut akan penganiayaan. Saat matahari terbit keesokan harinya, suara penggalian terdengar oleh pasukan yang sedang beristirahat di parit mereka. Para penyelamat bekerja siang dan malam untuk membebaskan Berengar, dan kini mereka akhirnya mencapai tujuan mereka. Saat dinding puing runtuh di sekitar Berengar dan cahaya lampu mereka menyinari ruangan, ia melindungi matanya, karena matanya belum terbiasa dengan cahaya secerah itu. Kemudian ia merasakan sebuah tangan menggenggam bahunya, dan ia mendongak, nyaris tak melihat wajah tua Ludwig yang pucat pasi, yang tertutup jelaga. Tuanku, saya senang melihat Anda baik-baik saja. Berengar mulai terkekeh dan batuk karena partikel puing yang memenuhi udara. Rupanya, aku sulit dibunuh, katanya dengan senyum masam di wajahnya saat Ludwig menyeret tuan muda itu berdiri dan mulai menuntunnya keluar dari lubang tambang. Baiklah, sekarang mari kita bawa kamu ke dokter lapangan dan lihat apakah kita bisa melakukan sesuatu untuk mengatasi luka-lukamu itu. Setelah keluar dari gua, Berengar melihat ratusan sukarelawan dan milisi bersorak untuknya seolah-olah mereka sedang menyaksikan kepulangan seorang jenderal dari penaklukan yang penuh kemenangan. Dalam 2 kehidupannya, ia belum pernah menyaksikan pemandangan seperti itu sebelumnya.
Mungkin ia terlalu gegabah untuk kehilangan kepercayaan pada rakyat jelata. Udara segar sangat membantu kejernihan pikirannya saat ia duduk di bangku dan meminta seorang petugas medis lapangan mendisinfeksi luka-lukanya, yang terasa sangat perih karena alkohol suling membunuh bakteri yang mulai membusuk. Saat Berengar mendirikan milisi, ia memastikan untuk memulai lini produksi perlengkapan pertolongan pertama dan peralatan medis yang dapat digunakan oleh mereka yang menjadi petugas medis lapangan untuk menyelamatkan nyawa di medan perang. Peralatan itu sama sekali bukan peralatan bedah, tetapi cukup untuk menyelesaikan tugas. Ia tidak akan pernah mengirim pasukan berperang tanpa petugas medis di samping mereka untuk membantu yang terluka. Karena itu, para petugas medis menerima pelatihan infanteri dan pelatihan medis dasar, atau setidaknya sebatas yang dapat diingat Berengar. Ia tidak pernah dilatih sebagai petugas medis yang sesungguhnya, ia hanya tahu beberapa pertolongan pertama dasar dari pengalamannya memperbaiki diri setelah beberapa luka kecil di kehidupan lamanya. Lagi pula, di kehidupan lamanya, sistem kesehatan Amerika sangat buruk, dan ia lebih suka menjahit dirinya sendiri daripada pergi ke ruang gawat darurat dan menghabiskan ratusan bahkan ribuan dolar untuk itu. Apa yang ia pelajari di kehidupan lamanya ia wariskan kepada para petugas medis lapangannya agar, setidaknya, mereka dapat menyelamatkan beberapa nyawa dari luka ringan. Setelah dirawat oleh petugas medis, Eckhart mendekatinya, yang menepuk pundaknya dan memberitahunya tentang situasinya. Lord Ulrich telah bersekongkol melawanmu dengan saudaramu untuk membawa kehancuranmu di tambang-tambang ini. Mandor yang kami tangkap membocorkan semua yang ia ketahui tentang rencana mereka. Tadi malam Ulrich mendatangi kami dan meminta kami pergi, tentu saja, kami menolak, dan ia bersumpah untuk kembali dengan membawa retribusi. Bagaimana kita harus melanjutkan? Berengar saat ini bertelanjang dada dengan banyak perban melilitnya. Tubuhnya tertutup jelaga, kotoran, dan debu, yang menghitamkan kulit putih susunya yang mulus. Pomade di rambutnya telah mengumpulkan kotoran gua, seperti ngenat yang menempel pada api. Jika seseorang tidak mengenal tuan muda itu, mereka mungkin akan salah mengira dia orang lain. Berengar meneguk air dari botol air yang disediakan dan mengembuskannya dalam-dalam. Ia merasa seluruh mulutnya dipenuhi tanah dan besi setelah menghirup partikel puing selama beberapa hari terakhir. Setelah berkumur dengan air dan meludahkan kotorannya, ia menatap Eckhart dan menjawab. Bagaimana kita harus melanjutkan? Kita bunuh mereka semua, tentu saja. Setiap orang yang maju ke posisi ini bersalah atas pengkhianatan, aku tidak peduli jika mereka hanya mengikuti perintah. Mari kita tunjukkan kepada para pengkhianat ini apa yang terjadi ketika mereka maju ke garis parit yang dipenuhi 600 senjata dan para prajurit pemberani yang memegangnya. Berengar meneriakkan komandonya cukup keras hingga terdengar oleh semua milisi di dekatnya. Sekali lagi, sorak-sorai dimulai, tetapi ini bukanlah sorak-sorai orang-orang yang bersyukur bahwa tuan dan komandan mereka selamat. Ini adalah sorak-sorai orang-orang yang akan menghancurkan musuh-musuh mereka dan yang bersukaria karenanya. Meskipun begitu Berengar berdiri dan mengangkat tangannya, keheningan segera menyusul saat ia memulai pidatonya. Saya melihat sekeliling, dan yang saya lihat bukanlah petani, hamba sahaya, atau rakyat jelata, melainkan orang-orang Kufstein, saudara-saudara, ayah, dan putra-putra. Di bawah kepemimpinan saya, kita telah membuat kemajuan pesat menuju era baru, di mana nilai seseorang tidak ditentukan oleh kelas sosial tempat ia dilahirkan, melainkan oleh kerja keras dan upaya yang ia curahkan untuk komunitasnya. Banyak dari kalian yang dibesarkan dari kehidupan sebagai budak, bekerja keras setiap hari di ladang agar bisa bercocok tanam untuk tuan-tuan kalian. Sekarang kalian bekerja di pabrik-pabrik dan diberi upah yang baik serta kondisi hidup yang layak. Para lelaki di luar sana ingin merenggut nyawaku, namun yang lebih penting, mereka ingin merenggut nyawa yang telah kau ciptakan sendiri, yang telah aku usahakan bersama kalian semua untuk wujudkan. Saya meminta Anda untuk tidak mempertaruhkan nyawa Anda hanya demi keluhan kecil yang telah saya, tuan dan komandan Anda, derita, tetapi pertahankan cara hidup yang telah kita semua bangun dan terus kita perjuangkan. Hari ini adalah hari kita melawan mereka yang menentang fajar era baru, fajar era industri. Meskipun itu bukan pidato epik seumur hidup, pidato itu lebih dari cukup untuk membangkitkan semangat orang-orang yang mulai mempertanyakan posisi mereka di garis pertahanan dan meningkatkan keberanian mereka. Segera setelah Berengar menyelesaikan pidatonya, trompet musuh meraung di kejauhan, dan bersamaan dengan itu, pasukan yang terdiri dari 1.600 orang berbaris menuju benteng. Namun, saat itu, para pembela sepenuhnya terpesona oleh seruan Berengar dan akan mempertahankan posisi ini dengan nyawa mereka jika perlu. Para milisi bergegas ke posisi mereka dan mulai mengisi senapan laras panjang, dan meriam mereka. Berengar tidak bisa berdiam diri saja, dan berjalan mendekati Eckhart, yang sedang sibuk memimpin pasukan ke posisi mereka. Mayor Eckhart, saya butuh senapan. Berengar berkata dengan nada berwibawa kepada wakilnya, yang membuat ksatria tua itu bingung. Berengar belum makan berhari-hari, ia hampir tidak punya cukup waktu untuk minum sebelum musuh muncul, tubuhnya penuh luka dan memar. Ia sedikit gegar otak dan tulang rusuknya retak. Namun,
Tuan muda yang berlumuran kotoran itu berdiri di sana meminta senapan musket agar ia juga bisa ikut beraksi. Eckhart, tentu saja, tak kuasa menahan diri untuk tidak menyuarakan keluhannya. Tuanku, apakah Anda benar-benar berpikir itu ide yang bagus? Berengar melotot ke arah Eckhart dengan tatapan tirani saat dia dengan berani menyatakan diri di depan pasukannya yang berbaris di parit dengan senapan terangkat. Aku tidak akan tinggal diam sementara anak buahku mempertaruhkan nyawa mereka menghadapi musuh, sekarang suruh seseorang mengambilkan senapan untukku. Eckhart tak kuasa menahan diri untuk mengagumi semangat Berengar, bahkan dalam kondisinya, ia memilih untuk bertempur dan mati bersama pasukannya. Ia sungguh seorang bangsawan muda yang patut diteladani. Sebelum Eckhart sempat memberi perintah, seorang pria datang membawa senapan musket dan kotak peluru kertas yang diikatkan di ikat pinggang dan menyerahkannya kepada Berengar sambil berlutut. Tuanku, saya telah memperoleh apa yang Anda minta. Berengar meraih peralatan itu dan segera memasang sabuknya. Ia menggigit selongsong peluru kertas dan mulai mengisi ulang senjatanya. Sambil mengisi ulang, ia membentak prajurit yang membawakan senjatanya. Bangunlah, aku tidak butuh setiap prajurit berlutut di hadapanku setiap kali mereka berada di hadapanku, memberi hormat saja sudah cukup. Seharusnya kau sudah mempelajari ini di latihan dasarmu. Pria itu dengan cepat berdiri dan memberi hormat. Baik, tuanku. Berengar membalas hormat pria itu sebelum memberinya perintah. Bagus, sekarang bawa aku ke garis depan. Aku ingin menjadi salah satu garda terdepan yang bisa menembak bajingan-bajingan ini. Milisi itu ditugaskan ke unit pendukung. Awalnya ia bersyukur, tetapi setelah melihat antusiasme tuan dan komandannya dalam bertempur, ia tak kuasa menahan rasa sedih karena tidak bisa bertempur di garis depan bersama sang bangsawan muda. Setelah memimpin Berengar ke garis depan, ia kembali ke unit pendukungnya dengan ekspresi muram. Berengar, sebagai perwira tertinggi, telah mengambil alih komando langsung garis depan, sesuatu yang membuat pasukan senang. Sementara itu, Ulrich tetap tinggal di belakang pasukannya bersama pengawalnya, ia seorang pengecut yang menolak mengotori tangannya di medan perang. Di samping pengawalnya terdapat para ksatria dan prajurit. Intinya, seluruh pasukan profesionalnya. Rencana Ulrich sederhana, ia akan memerintahkan pasukan petani untuk menyerang pertahanan musuh, lagi pula, jumlah mereka jauh lebih banyak daripada milisi Berengar. Setelah pasukan petani menyingkirkan perangkap kavaleri yang ditempatkan di depan garis parit, para ksatria dan prajuritnya akan berkuda melewati kota pertambangan dan membantai sisa pasukan Berengar. Sementara Berengar berlumuran tanah, debu, dan kotoran dari tambang, serta tidak memiliki baju zirah yang layak, bahkan baju zirah ganda untuk dikenakan, Ulrich berbalut baju zirah pelat baja dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan gaya yang umum pada masa itu, yang kemudian disebut sebagai gaya Churberg. Saat itu, pelindung baskinet besarnya terbuka saat ia menyaksikan pasukan petani berbaris menuju benteng. Ia hanya memiliki sedikit pemanah. Namun, begitu mereka berada dalam jangkauan, mereka akan menghujani pasukan yang tidak bersenjata dengan tembakan, memungkinkan pasukannya untuk menyerbu menuju parit. Rencananya seharusnya berjalan mulus, memungkinkannya mengalahkan Berengar dan milisinya serta menutupi jejaknya dengan sukses. Jadi, ketika para pemanahnya maju ke jarak 400 yard, yang masih jauh di luar kemampuan mereka, ia sama sekali tidak menyangka meriam-meriam yang tersembunyi di balik layar akan mulai menghujani mereka dengan tembakan. Ketika keenam meriam bergema dengan gemuruh saat peluru tabung keluar dari lubangnya dan menghujani para pemanah, menembus baju zirah gambeson dan rantai mereka seolah-olah terbuat dari kertas tisu dan mencerai-beraikan anggota tubuh mereka di lapangan, Ulrich hampir pingsan karena ketakutan. Ia belum pernah melihat meriam, apalagi senapan. Seketika, para pemanah yang ia miliki hancur berkeping-keping menjadi tumpukan daging cincang, tubuh mereka tak lagi dikenali. Bagian pertama rencananya hancur total. Namun, meriam-meriam itu tidak berhenti di situ, mereka segera mengisi ulang dan menembakkan rentetan kedua dari tabung ke arah pasukan tentara, merenggut puluhan, bahkan ratusan nyawa. Darah mereka mengalir deras ke ladang-ladang bagaikan sungai dan menyuburkannya. Pada titik ini, moral para pasukan tentara telah runtuh, dan mereka mulai panik, bahkan kuda-kuda perang para ksatria dan prajurit mulai ketakutan. Saat Lord Ulrich melihat barisannya terpecah, ia segera memerintahkan para ksatria dan prajurit untuk mempertahankan garis pertahanan dengan segala cara. Jika para petani bajingan itu mulai melanggar barisan, tunggangi mereka. Mereka akan maju atau mereka akan menanggung akibatnya. Para ksatria dan prajurit profesional mematuhi perintah tuan mereka dan menunggangi pasukan mereka sendiri. Dengan sangat cepat, para petani mulai menyadari posisi mereka dan terdorong maju karena takut ke garis tembak. Meskipun meriam terus berbunyi, merenggut puluhan bahkan ratusan nyawa di setiap langkah, para prajurit bergegas melewatinya, tahu satu-satunya jalan keluar mereka adalah maju dan menuju kematian. Bahkan Ulrich pun menyadari begitu mereka cukup dekat, senjata-senjata gemuruh yang menakutkan itu tidak akan berpengaruh. Sebaliknya, Berengar memastikan anak buahnya tidak menembak karena panik. Sebaliknya, dengan setiap serangan meriam, moral mereka meningkat pesat, banyak yang bahkan tercengang melihat betapa efektifnya senjata mereka.
Tahan tembakanmu. Tahan tembakanmu. Jangan tembak sampai kau melihat bagian putih di mata mereka. Kalimat ini terus diulang-ulang Berengar kepada para musketernya sambil mempertahankan barisan dengan jari-jari mereka mencengkeram pelatuk dengan erat. Meskipun meriam-meriam menghantam barisan pasukan retribusi dan menelan ratusan korban, masih ada hampir 1000 pasukan yang bergegas menuju posisi mereka. Jumlahnya mencengangkan dan menakutkan. Meskipun demikian, mereka tahu Berengar tidak akan salah arah sementara mereka menunggu sampai diberi perintah untuk menembak. Akhirnya, ketika barisan pertama pasukan retribusi Ulrich berada dalam jarak 25 yard dari garis parit, Berengar berteriak sekeras-kerasnya. Api! Bersamaan dengan itu, gema hampir 500 tembakan senapan berbunyi serempak, setiap peluru senapan menembus tubuh musuh. Musuh! Anggota tubuh terkoyak, lubang seukuran kepalan tangan menembus dada, dan jeritan memilukan dari mereka yang cukup malam untuk bertahan hidup memenuhi udara saat para milisi dengan cepat mengisi ulang senapan mereka. Saat itu, rata-rata milisi dapat mengisi ulang senapan mereka dalam waktu 20 detik setelah semuanya terisi ulang, termasuk senapan Berengar. Ia akan memberikan perintah, siap, bidik, dan tembak, sementara simfoni perang terus berkobar di medan perang. Meskipun kehilangan ratusan orang dalam setiap serangan, pasukan petani terus maju karena rute pelarian mereka diputus oleh Ulrich dan prajurit profesionalnya, yang kini tak berani maju. Ulrich akhirnya memahami komentar absurd yang dilontarkan Eckhart kepadanya sehari sebelumnya. Zaman para ksatria telah berlalu, saat ia menatap kehancuran mengerikan yang ditimbulkan oleh milisi sukarelawan Berengar terhadap pasukannya. Untungnya ia berada di luar jangkauan senjata-senjata gila ini, ia mulai merasa seolah-olah murka Tuhan sedang menimpanya saat pasukannya runtuh dan mulai mundur, tak lagi takut pada orang-orang bersenjata di belakang mereka yang pada dasarnya bertindak sebagai komisar Soviet dan merenggut nyawa orang-orang yang melarikan diri. Tepat saat Ulrich hendak memberi perintah mundur, ia kembali mendengar gemuruh meriam dan desingan tembakan di udara. Namun, kali ini, bukan tabung yang ditembakkan, melainkan bola meriam padat. Bola meriam seberat 12 pon itu melesat ke arahnya dan menembus dadanya, menghancurkan tubuhnya. Lord yang mendukung Lambert dalam upayanya untuk membunuh Berengar telah tewas sepenuhnya. Berengar tertawa saat melihat tubuh lelaki itu terkoyak oleh bola meriam besar, pikirnya. Tercabik-cabik oleh artileri sungguh menyakitkan, bukan? Seketika membayangkan adegan kematiannya di kehidupan sebelumnya. Namun, Ulrich kini telah tiada, dan pasukannya mulai berhamburan. Para ksatria dan prajurit tahu lebih baik daripada berdiam di dalam wilayah Kufstein, tempat mereka baru saja memberontak. Karena itu, mereka pun berangkat dengan kuda-kuda mereka, melarikan diri dari Baroni dan Tirol. Tak seorang pun akan percaya apa yang mereka akui telah saksikan di medan perang itu, dan akan butuh waktu lama sebelum adegan seperti itu muncul kembali. Sementara itu, Berengar tak bisa melupakan orkestra perang yang memenuhi telinganya sepanjang pertempuran, meskipun sorak-sorai anak buahnya merayakan kemenangan tanpa korban jiwa. Berengar mendapat pencerahan, dan suatu hari nanti di masa depan, ia akan berkata seperti ini. Pada hari itu, ketika 600 orang mempertahankan posisi mereka dengan senjata mereka yang bergemuruh di fajar, malaikat maut dipanggil. Ketika saya melihat wajahnya yang buruk rupa, saya menyadari bahwa saya bukanlah pedagang baja dan tekstil, melainkan guntur dan kematian. Saat itu, saya tiba-tiba menyadari takdir saya. Suatu hari nanti saya akan menjadi kaisar. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian. Buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.